Bilang kanan kiri, tahun depan mesti kembali. Amin. Atau bayar sendiri kan? Kalau nggak nyampe boleh bayar sendiri. Oke, ya. Next. Ilmu yang saya sampaikan hari ini kurang lebih sama kayak rumah makan Padang ini, sederhana, ya, tapi mahal. Ya, restoran sederhana. Mahal lah. Memang kadang-kadang nama dan aslinya beda jauh ya. Jadi saya belajar bahwa ternyata pola untuk berhasil itu mudah. Mudah untuk dikatakan, tapi susah untuk Lakukan. mudah dikatakan, tapi ya penuh tantangan untuk mempraktekannya. Makanya ada orang bilang hidup nggak seindah contohnya Pak Mario Teguh, gitu ya. Kenapa? Karena ngomongnya gampang. Jadi ketika Anda tidak berhasil maka berjuanglah. Ya, tapi berjuang itu adalah satu kata yang punya makna yang banyak. Betul? Betul. Orang yang berhasil adalah orang yang benar-benar membayar harga. Restoran sederhana itu sederhana. Makanannya apa aja di restoran sederhana? Nasi sih yang pasti. Simply semua sama di restoran makanan Padang yang lain. Betul? Tapi karena dia punya kualitas yang bagus, harga yang mesti kita bayar lebih tinggi. Anggap ya? That's why Anda juga, teman-teman juga, kalau mau berhasil sebenarnya sederhana, tapi Anda mesti bayar harga yang lebih tinggi. Ya, anggap ya? Jadi Anda mesti bayar harga dengan sangat tinggi. Ya, jadi itu, kalau mau berhasil mau nggak mau begitu. Ya, saya mau nikah kurang lebih bulan April. Undang-undang dong. Bulan April, Ya, April. Nikah, umur 23 tahun memutuskan untuk menikah karena nikah itu ibadah kan gitu. Amin. Yang kedua adalah tidak pakai duit orang tua, bahkan apa yang menjadi harapan orang tua itu yang kita wujudin gitu ya. Nikah ternyata banyak, ada yang 50 juta bisa gitu. Ada yang ke KUA kok juga bisa gitu. Langsung catatan sipil doang gitu bisa. Tapi ada juga yang kalau kita mau bagus, mau nggak mau kita mesti bayar harganya jauh lebih mahal. Dan nikah itu nggak bisa ngutang gitu ya. Sampai mau beli rumah itu bisa KPR 15 tahun. Nikah nggak bisa, semua bayar cash gitu ya. Nah, kalau mau yang bagus ya mau kalau di Jakarta ya 300-400 juta sekali nikah cuma 3 jam itu kurang aja. Gitu ya. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau Anda mau dapat sesuatu yang bagus apapun itu Anda mesti bayar harga. Ya, jualan properti nggak mudah. Tapi kalau Anda udah jualan properti, jualan keripik itu udah gampang banget. Nangkep? Ya, jualan properti itu nggak mudah. Tapi kalau Anda bisa dapat itu luar biasa. Nangkep ya? Next. Oke. Yang kedua adalah ilmu saya sederhana dan saya muak sebenarnya untuk jadi seorang pembicara karena satu hal. Karena yang datang 1000 orang, yang praktek mungkin 5%. Ya kalau dari segi bisnis, fine-fine aja, dia udah bayar. Ya, tapi dari segi, kalau saya ingin orang berubah, ternyata orang itu juga nggak mau merubah diri. Ya, karena mereka nggak take action. Betul? Saya udah suka bilang bahwa ada perbedaan ketika kenapa saya bisa berubah? Saya dulu berubah karena saya suka belajar. Betul? Saya suka belajar, saya udah bilang pembicara apa aja yang saya datengin, papan atas, papan bawah, nggak punya papan, gitu ya. Semua pembicara saya datengin, saya belajar gila-gila. Tapi banyak nggak orang yang sama-sama dengan saya belajar, rame-rame, persis seperti Anda datang ke sini gitu ya, rame-rame belajar. 5 tahun kemudian ada yang jadi, 5 tahun kemudian ada yang nggak jadi, bahkan tetap jadi peserta seminar saya. Ada. Kenapa? Kalau saya belajar, setelah belajar, action langsung. Nggak pakai ngoceh. Apapun yang dia bilang, apa yang si orang ini ngomong, saya langsung praktek. Apapun ini. Ya, saya langsung praktek. Nggak ada namanya nggak action. Selama itu tidak melanggar norma agama, selama itu tidak melanggar norma kesopanan, praktek. Oke? Baru setelah praktek evaluasi.
wah ternyata yang strategi ini kurang tepat buat saya, yang strategi ini baru tepat dan lain sebagainya. Ya. Nah, orang yang kebanyakan gimana? Orang yang kebanyakan adalah begini. Orang kebanyakan adalah dia sama-sama belajar, sama seperti saya, tapi dia evaluasi dulu. Kira-kira ini cocok nggak ya? Kira-kira ini bisa saya praktekkan nggak ya? Jadi dia belajar 100%. Dia evaluasi. Ternyata dari evaluasi dia, dari cara berpikir dia, yang cocok itu hanya 50%. Akhirnya dia prakteknya berapa? 50%. 50%. Hasilnya 50%. hasil kemungkinan besar di bawah 50%. Oke. Nah, kalau saya enggak, saya belajar nih 100%. Saya action 100%. Saya evaluasi 100%. Saya dapat hasil bahkan kadang-kadang 1000%. Lima tahun yang lalu saya tanya sama seorang guru sebuah pertanyaan tentang apa yang saya pelajari sama dia. Saya bayar jutaan rupiah untuk belajar. 2 tahun kemudian ada BBM yang masuk ke saya dari orang yang sama, dari guru saya, yang nanya pertanyaan yang sama. Nangkep? Contoh, saya tanya sama dia, Pak, cara jualan gimana sih, Pak? Ya kan? Dia beberin semua. Saya belajar, betul? Saya action, saya bayar jutaan rupiah, mau tahu cara jualan gimana? Ya, lalu saya action gila-gilaan, saya evaluasi, saya dapat hasil 1000%. 2 tahun kemudian, orang yang saya belajar sama dia BBM saya, dia secara jualan gimana sih? Ya. Jadi kayak gitu terjadi. Saya dulu belajar sama siapa ya? Misalnya sama Pak Oki Boyanto, ada tau Pak? Ya. Saya dulu belajar bayar kita bagaimana jadi pembicara, betul ya? Bagaimana bikin seminar. At the end, 2-3 tahun kemudian saya bikin seminar ribuan orang. Dia tanya sama saya, gimana caranya bikin seminar ribuan orang? Saya belajar jualan sama Tung Desa Muaring, Anda pasti tahu dong. Ya, TDW. Saya jualan properti gila-gilaan, 3 miliar 3 menit. Satu kali saya dipanggil Pak Tung, apa nih gitu ya? Yes, still I always learn. Saya dengar kamu jualan Sinarmas 3 miliar 3 menit. I always learn, yes, still. Saya selalu belajar. Saya mau tanya caranya gimana? Ya. Jadi kenapa saya bisa kayak gitu? Lalu saya bilang gini, Pak, sebenarnya semua yang saya saya lakukan adalah semua pola yang Bapak bagikan ke saya. Cuma masalahnya ada yang belajar, ada yang praktek, ada yang ya 100%, 100%, apa 100% hasil 1000%. Oke. Bisa jadi saya nggak praktek pola ini. Anda yang praktek. One day saya nanya sama Anda prakteknya gimana. Oke. It's all about action. Jadi kita mesti action. Kita mesti apa? Action. Selama nggak berdosa dan nggak melanggar hukum sopan santun, saya nggak suruh Anda bawa anak Anda ke Kalimantan kayak nggak fatal gitu ya. Kan? Praktek aja. Tangkap ya. Saya pernah dulu Twitter lagi hype-nya tinggi. Saya ikut Kopdar, orang yang ada di Kopdar, dia jagoan di Twitter, pakai nama anonim, followersnya puluhan ribu. Saya tanya sama dia, gimana caranya naikin followers? Dia bilang apa tau? Caranya tiap malam minggu bikin Twitter yang galau, hina-hina jomblo. Malam minggu Twitteran ketahuan banget galaunya. Dan kebetulan hari itu Sabtu. Malamnya apa yang saya lakuin? Saya praktek. Malam minggu Twitteran, gitu-gitu. Bener follower saya nih. Sampai Pak